kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat akhir, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap manusia puncak cita-citanya adalah masuk ke dalam surga. Enggak ada satupun manusia yang enggak kepingin masuk surga. Tapi ketahuilah, untuk masuk surga bukan hanya mengandalkan cita-cita saja. Untuk masuk surga bukan hanya modal kepingin, tapi harus ada usaha dan harus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kalau enggak dipilih, enggak akan dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka ada banyak cara, ada banyak jalan yang bisa kita tempuh guna kita menjadi orang yang terpilih untuk masuk ke dalam surga. Cara itu menjadi ikhtiarnya kita untuk masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah menta'zim, memuliakan dan menghormati apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang menta'zim, memuliakan dan menghormati syiar-syiarnya Allah, tanda kekuasaan Allah, apapun yang dimuliakan oleh Allah, maka yang memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah tersebut, fa innaha min taqwal qulub. Itu tanda hati orang tersebut ada ketakwaan. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk semua orang. Surga itu diciptakan dan disediakan segala kenikmatan di dalamnya khusus bagi mereka yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Disediakan kenikmatan surga dan didekatkan itu kenikmatan surga, tidak dijauhkan, lil muttaqin, khusus bagi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kita tahu, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini bukan hanya Ramadan, bukan hanya Rajab, bukan hanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi bulan di mana kita saat ini berada, bulan Sya'ban, adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kiranya buat kita untuk memuliakan bulan Sya'ban sebagaimana Allah muliakan bulan Sya'ban. Apa buktinya bahwa bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang mulia? Allah takdirkan. Kan enggak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu enggak ada hikmahnya, itu enggak mungkin. Enggak ada pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil, itu enggak mungkin. Maka kapan Allah takdirkan sesuatu itu terjadi, maka bagi orang yang cerdas, yang dianugerahi terhadap dirinya akal untuk bisa mengambil dan memetik hikmahnya itu apa? Pelajarannya itu apa? Nah, di antara tanda atau bukti bahwa Allah memuliakan bulan Sya'ban itu adalah Allah takdir perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Ka'bah Al-Musyarrafah setelah 17 bulan 3 hari lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam betul-betul berharap, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sudi, agar Allah ridha, agar Allah mau berkehendak rela untuk mengembalikan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu tepat ada di bulan Sya'ban. Kan sekali lagi Allah takdirkan ijabah, Allah kabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW setelah 17 bulan lamanya, bukan karena Allah nggak mampu untuk mentakdirkan atau mengijabah permintaan Rasulullah secepat-cepatnya, enggak. Bukan berarti Allah nggak mampu, tapi ada hikmah. Allah pilih bulan Sya'ban sebagai waktu yang mulia, di mana Allah saat itu mengijabah dan mengabulkan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taghalluba wajhika fis sama
falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Betul-betul wahai Muhammad, kami Allah telah menyaksikan mondar-mandirnya pandangan kamu ke langit. Di Rasulullah setiap sholat, setiap malam, di waktu-waktu mustajab, itu selalu nengok ke langit, berharap kepada Allah, kembalikan kiblat ke arah Ka'bah. Kenapa? Karena ketika kiblat mengarah ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi mengolok-olok syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya bawa syariat baru, lah kok kiblatnya niru-niru. Yahudi sebagaimana yang kita tahu, kiblatnya mereka adalah Palestina, yang di situ ada Baitul Maqdis. Katanya bawa syariat baru, tapi kok syariatnya niru-niru, kiblatnya niru-niru. Kami Yahudi, agama lebih dulu daripada agama yang dibawa Muhammad, kata mereka. Kami kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Kenapa Muhammad bawa ajaran baru tapi kiblatnya sama? Niru-niru ini. Bisa-bisanya Muhammad aja nih, kata mereka. Diolok-olok. Sehingga dalam satu riwayat ada beberapa sahabat itu yang terpengaruh dengan ucapan orang-orang Yahudi saat itu. Maka dari situlah timbul keinginan dan hasrat. Nggak ada yang paling diinginkan oleh Nabi kecuali keselamatan umatnya, dan sahabat-sahabat beliau adalah umat-umat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling beliau inginkan itu keselamatannya kita. Sehingga kalau ada di antara kita yang menyimpang, ada di antara kita yang sesat, ada di antara kita celaka, itu nangis Rasulullah, sedih Rasulullah. Maka melihat beberapa sahabat beliau mulai terpengaruh olok-olok daripada orang-orang Yahudi, maka mulai saat itu, bukan Nabi itu nggak ridho dengan ketentuan Allah kiblat itu ke arah Baitul Maqdis, bukan nggak ridho, tapi karena sayangnya beliau kepada umatnya. Ini kalau kembali ke kiblat ke arah Ka'bah, kalau kembali kiblat ke arah Ka'bah, maka tentu olok-olok daripada orang-orang Yahudi akan berhenti. 17 bulan. Bukan sekarang minta, sekarang dikasih. Padahal Nabi yang minta. Bukan karena Allah nggak mampu. Bukan karena Allah berkehendak untuk menunda-nunda. Bukan karena Allah nggak sayang sama Nabi Muhammad. Bukan. Tapi pelajaran buat kita. Siapa kita? Sekarang minta, besok minta dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan nggak dikasih, ngambul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, Bib. Sudah tahajud, Bib. Tapi kok nggak dijabah sama Allah? Wis nggak tahajud, Bib. Sudah, Bib, saya sholat nggak kaya-kaya, Bib. Ada teman saya nggak sholat kaya, Bib. Nggak sholat aja, wis. Nabi 17 bulan minta setiap hari 17 bulan nggak pernah absen Nabi. Nengok ke langit minta dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berkenan mengembalikan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bukan untuk beliau, tapi untuk umatnya. Biar mantap iman umatnya. Qad nara tagalluba wajhika fis sama, tagalluba wajhika fis sama, falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami jamin, kami palingkan, kata Allah, kiblat sesuai kiblat yang kamu ridhoi wahai Muhammad, kiblat yang kamu puas dengannya. Kembalilah setelah 17 bulan 3 hari kiblat ke arah Ka'bah. Dikatakan oleh ulama, lah kalau urusan kiblat aja Rasulullah dibuat ridho seridho-ridhonya, apalagi urusan umatnya. Kalau urusan kiblat, mau kiblat ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, itu karep-karepnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena sayangnya Allah kepada Rasulullah, Allah apa yang menjadi kepuasan Rasulullah, disitulah kepuasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wong puas bapak ibunya kita aja menjadi puasnya Allah, apalagi puasnya Rasulullah, tentu menjadi puasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi keridhaan orang tua kita menjadi keridhaannya Allah, apalagi keridhaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja bedanya, kadang-kadang kalau orang tua kita ridho terhadap sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi kalau Rasulullah ridho terhadap sesuatu yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau urusan kiblat aja diturut, apalagi urusan umatnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Niscaya Allah akan membuat ridho Rasulullah SAW seridho-ridhonya, puas sepuas-puasnya.
Sehingga dalam sebuah tafsir dikatakan apa? La arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, jika engkau memang betul-betul ingin buat aku puasa puas-puasnya, ketahuilah sungguh aku enggak ridho, sungguh aku enggak puas satu saja umatku ada di neraka. Lihat bagaimana Rasulullah SAW yang dipikiri selalu umatnya, cuma umatnya enggak pernah mikiri Rasulullah. Aku puaskan engkau wahai Muhammad, aku buat ridho seridho-ridhonya engkau wahai Muhammad. Ketahuilah ya Allah, tidak aku ridho, tidak aku puaskan kecuali tidak ada satupun umatku di neraka. Subhanallah. Bukan kepuasan pribadi yang menjadi ambisi Rasulullah, tapi kepuasan dan keselamatan umatnya. Bukan keselamatan keluarganya, sahabatnya, orang-orang pilihan, orang-orang yang berjuang berdakwah bersama Rasulullah. Bukan, justru orang-orang durhaka seperti kita ini yang dipikiri keselamatannya oleh Rasulullah SAW. Kalau sahabat dipikiri sama Nabi pantas. Kalau anak cucu Nabi, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipikiri sama Nabi pantas. Lah kalau kita, itulah sayangnya Rasulullah kepada kita, balas. Yang tahu terima kasih, yang punya rasa malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua nabi berharap Allah ridho, kalau Allah justru meridhoi Rasulullah. Dalam satu riwayat, Nabi Musa itu Allah abadikan ucapan beliau dalam Al-Quran. Wa ajiltu ilaika rabbi litarada. Ya Allah, aku bergegas menuju kepadamu agar engkau ridho. Nabi Musa berharap ridhonya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam, an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, aku ini beramal soleh agar engkau ridho. Jadi semua para nabi itu berharap ridhonya Allah. Tapi kalau Rasulullah beda. Allah sendiri yang akan membuat Rasulullah puas ridho-ridhonya. Subhanallah. Nabi berharap ridhonya Allah. Kalau Allah justru akan membuat ridho Rasulullah seridho-ridhonya. Beda kelas. Ini kemuliaan bulan Sya'ban salah satunya. Perpindahan arah kiblat. Dan kalau urusan kiblat aja diturut oleh Allah Subhanahu wa taala, badal wewenang kiblat itu mengarah kemana terserah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan umatnya. Yang mana urusan umatnya Allah pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah lihat termenung, kepikiran sedih. Ditanya oleh Allah. Tanya Jibril, kenapa kekasihku Muhammad kau kelihatan murung? Ditanya. Lapor Jibril. Ya Allah, engkau maha tahu jawaban Muhammad. Muhammad bilang, dia murung karena kepikiran bagaimana nasib umatnya nanti ada di hari kiamat. Oh begitu. Jadi kekasihku, orang yang aku cintai ini murung kepikiran umatnya. Udah, kasih tahu, kasih kabar sama Muhammad. Mulai sekarang urusan umatnya, urusannya dia dah, melok-melok. Wis urusannya Muhammad, urusannya umatnya Muhammad, urusannya Muhammad. Aku sebagai Tuhan mereka nggak ikut. Terserah. Mau selamat semuanya terserah. Nggak pakai neraka terserah. Oh, bayangan kita pasti diterima nih. Tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya. Urusan umatku biar urusanku. Enggak. Jawaban Rasulullah menunjukkan kecerdasannya Rasulullah. Apa itu? La ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Enggak ya Allah, engkau tentu lebih rahmat kepada mereka daripada rahmatku kepada mereka. Mana mungkin rahmatnya Nabi ngalahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih ngandalkan rahmatnya Nabi aja kita bisa selamat, apalagi kalau yang kita andalkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ya Rabb. Kalau mereka saja aku ingin selamat, apalagi engkau. Enggak mungkin aku kepingin mereka selamat tapi engkau kepingin mereka celaka. Berarti rahmatku lebih luas daripada rahmatmu ya Allah. Enggak mungkin. Ya. Urusan kiblat enggak pernah ditawari Nabi. Enggak pernah ditawari. Mau ngadep mana wahai Muhammad? Enggak pernah ditawari. Wewenang penuh Rasulullah, wewenang penuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan Rasulullah kepingin kembali ke arah kiblat, ke arah Ka'bah diturut. Urusan umatnya ditawani. Apalagi urusan umat yang ditawani. Disinilah kita sebagai umat harus mengerti kedurhakaan itu macam-macam. Ada durhaka anak kepada orang tua. Yang lebih parah daripada itu santri durhaka kepada gurunya. Yang lebih parah daripada itu umat durhaka kepada nabinya. Yang lebih parah daripada itu adalah kapan kita sebagai hamba durhaka kepada Allah sebagai Tuhan. Ada 4 macam kedurhakaan. Anak kepada orang tua, lebih parah daripada itu santri kepada guru, lebih parah daripada itu adalah durhaka kepada umat Nabi, durhaka kepada Rasulullah, dan lebih parah daripada itu seorang hamba durhaka kepada Allah sebagai Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa insyigagul qamar. Terbelahnya bulan menjadi 2 itu tepat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi ada di bulan Sya'ban.
Kalau Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah memecah atau membelah lautan, maka Rasulullah diberi mukjizat oleh Allah membelah bulan. Kalau Nabi Musa memecah atau membelah lautan butuh tongkat, kalau Rasulullah membelah bulan tangan kosong. Kapan Nabi Musa itu membelah lautan, maka tongkat menyentuh air laut, maka ketahuilah ketika Rasulullah membelah bulan jarak jauh. Ya, Nabi Musa mulia dengan mukjizat tersebut. Mukjizat beliau diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membelah bulan. Tapi mukjizatnya Nabi lebih mulia daripada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Membelah bulan. Semua mukjizatnya Nabi itu, semua Nabi mukjizatnya mereka sudah punah, kecuali mukjizatnya Rasulullah SAW. Bukan hanya dari dulu sampai sekarang, sampai kiamat. Apa itu mukjizat Nabi yang paling agung? Al-Quran. Itu abadi sampai kiamat. Kalau mukjizat para nabi yang lain habis sudah. Seiring berjalannya waktu punah. Dan tidak ada nabi yang paling banyak mendapatkan mukjizat dari Allah kecuali Rasulullah. Dan tidak ada nabi yang paling afdal mukjizatnya dari Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Kemudian Allah jadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal-amal ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalnya kita ini setiap bulan Sya'ban dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, walaupun tentunya Allah enggak butuh kepada laporan mereka. Terus apa perlunya kalau Allah enggak butuh tapi Allah perintah malaikat ngasih laporan kepada Allah untuk malaikat yang lain juga tahu. Dan ini sebagai jawaban bahwa malaikat itu nggak lebih mulia daripada manusia. Manusia kita ini lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kita nggak pernah tahu bagaimana amalnya malaikat, tapi malaikat semuanya tahu amalnya kita. Kita nggak dilapori, ini amalnya malaikat Jibril, ini amalnya malaikat Mikail, ini Israfil. Nggak. Tapi kita setiap nama, setiap individu, setiap kepalanya kita, semua malaikat penduduk langit tahu amalnya kita. Karena jangan sampai mereka tahu buruknya kita, mereka tahu taatnya kita. Ini tanda. Saya mau tanya, malaikat taat apa maksiat? Taat. Tapi kita nggak pernah dapat laporan Senin, Kemis, misalnya bulan Sya'ban itu enggak. Tapi kita juga bisa taat kan? Tapi taatnya kita dilaporkan oleh Allah kepada malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala biar semua malaikat tahu. Ini tandanya bahwa taatnya manusia lebih afdal daripada taatnya malaikat. Karena jangan sampai maksiat. Bukannya dilaporkan taat, yang dilaporkan akhirnya maksiat. Waliyadzubillah min dzalik. Ada kalanya Senin Kemis dilaporkan amal-amalnya kita. Ada kalanya setiap hari, siang sekali dan malam sekali dilaporkan amal-amalnya kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya setahun sekali, yaitu ada di bulan Sya'ban. Ya. Daripada Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Usamah ini pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak pernah tahu hebatnya engkau berpuasa pada satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Engkau hebat kalau sudah puasa di bulan Sya'ban, luar biasa. Sampai dikatakan bal tasumu kullah. Sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, Rasulullah ini kalau sudah masuk di bulan Sya'ban, puasa penuh. Ada riwayat illa qalila, puasa hampir penuh. Ada riwayat penuh, sebulan penuh. Ada riwayat yang dimaksud penuh bukan sebulan penuh, tapi hanya sedikit, 1-2 hari atau 3 hari aja beliau nggak puasa di bulan Sya'ban. Sehingga sahabat Usamah bin Zaid tanya, "Ya Rasulullah, bulan-bulan yang lain nggak begitu? Rajab nggak begitu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah nggak begitu. Tapi kalau sudah Sya'ban, engkau puasa, banyak puasa ya Rasul. Apa sebab ya Rasul?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilupakan sama manusia. Karena memang bulan Sya'ban terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab manusia banyak tahu kemuliaannya. Ramadan apalagi semua orang juga tahu kemuliaannya Ramadan. Tapi Sya'ban kayak kecepit. Maka aku banyak puasa di situ biar orang-orang ini juga tahu, biar umatku tahu. Ini nggak kalah mulia nih bulan Sya'ban nih. Rajab puasa, Ramadan puasa, Sya'ban jangan dilupakan. Sya'ban syahri kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu bulanku. Bulan Sya'ban itu bulanku. Maka beliau banyak puasa ada di situ.
Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana dilaporkan amal-amalnya kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku kepingin dan aku senang dilaporkan amalku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Dilaporkan amalku dan aku dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku senang gitu. Makanya Nabi itu Senin Kemis juga puasa. Kenapa? Senin Kemis beliau semua laporan, semua amal-amal kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kenapa engkau puasa Senin Kemis ya Rasul, maka dikatakan itu 2 hari di mana dilaporkan amal-amalnya kita kepada Allah. Maka aku kepingin dilaporkan amalku ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dilaporkan amalku kepada Allah sementara aku dalam keadaan berpuasa. Nah, tapi begini, dibahas juga oleh ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah masuk separuh terakhir bulan Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban sampai akhir, itu dikatakan separuh terakhir, bukan mulai tanggal 15. Mulai tanggal 16 Sya'ban. Maka kata Nabi, kalau sudah masuk separuh terakhir bulan Sya'ban jangan puasa. Apakah ini larangan dari Nabi berlaku umum ataukah berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu? Maka ketahuilah, hukum puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban berlaku dalam keadaan tertentu. Artinya begini, kalau misal kita ada di tanggal 16 kah, 17 kah, 18 kah bulan Sya'ban, kita mau qadha puasanya kita, entah puasa wajib atau puasa sunnah. Kapan puasa sunnah diqadha? Kalau kita sudah terlanjur melaksanakan, nggak taunya batal puasanya kita. Misal kadung poso Senin atau Kemis, sudah kadung puasa, nggak taunya misalkan ibu-ibu haid, batal puasanya, maka sunnah ini diqadha nih puasanya. Mau ngodok pas tanggal 18 Sya'ban, kan sudah masuk separuh terakhir bulan Sya'ban itu, boleh. Jadi tidak berlaku pokoknya kalau sudah masuk tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban nggak boleh puasa, apapun puasanya. Enggak. Ada beberapa puasa yang diperbolehkan. Contoh lain, Ramadan tahun lalu ada di antara kita yang mungkin sakit nggak puasa, lupa sampai masuk tanggal 19 Sya'ban baru ingat, iya saya punya kewajiban qadha 1 hari. Waktu saya sakit Ramadan tahun lalu, ini harus segera diqadha nih. Tapi kan nggak boleh, sudah separuh terakhir bulan Sya'ban, puasa qadha boleh. Entah itu qadha puasa wajib ataukah qadha puasa sunnah, atau puasa nazar, qadha puasa wajib, qadha puasa sunnah, atau nazar. Asal kita tidak bernazar, saya kalau goal apa yang saya minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nazar, saya sumpah demi Allah saya akan puasa tanggal 19 Sya'ban. Enggak boleh kalau begini. Memang niat puasa separuh terakhir bulan Sya'ban itu namanya. Enggak. Demi Allah, kalau apa yang saya minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan puasa hari Senin. Wes, lupa setiap Senin enggak puasa, Senin enggak puasa sampai masuk separuh terakhir bulan Sya'ban. Ingat ya lu, sekarang Senin ya. Tanggal berapa? Tanggal 21 Sya'ban sudah. Boleh enggak puasa? Boleh. Jelas ya. Kenapa? Nazar memang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Atau kita terbiasa puasa Senin Kemis, dilanjut Senin Kemis itu pas separuh terakhir bulan Sya'ban, ya boleh, nggak ada masalah. Atau kita biasa puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, terus berlanjut sampai separuh terakhir bulan Sya'ban di atas tanggal 16, boleh lanjutkan, nggak ada masalah. Ini pengecualian. Atau kita dari sebelum tanggal 16 sudah puasa, misal tanggal 14 kita puasa sunnah, tanggal 15 kita puasa sunnah, apakah boleh tanggal 16 kita puasa lagi? Boleh. Boleh. 17 boleh nggak puasa? Puasa terus sampai akhir Ramadan juga boleh tuh. Mulai dari tanggal 14, 15, 16, 17 terus sampai akhir Ramadan boleh. Tapi kapan luput 1 hari aja, yes nggak boleh. 14 puasa boleh, 15 puasa boleh, lanjut ya 14, 15, 16 puasa boleh, 17 puasa boleh, 18 nggak puasa, 19-nya mau puasa lagi boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali kalau kita tanggal 19-nya puasa niat Senin Kemis. Kenapa ya? Saya biasa puasa Senin Kemis, boleh.
Atau 19-nya pas niat qadha, nazar, kafarah, itu ya boleh. Itu beberapa keadaan di mana kita masih diperbolehkan puasa sekalipun sudah masuk di separuh terakhir bulan Sya'ban. Nah, kemudian bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ditentukan dan dipastikan atau diumumkan apa yang rahasia dulunya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka setiap bulan Sya'ban ajal-ajalnya kita ini diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada para malaikat yang bertugas. Kepada malaikat yang bertugas. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahabbus syuhuri ilaika antasumahu Sya'ban?" Ya Rasulullah, apakah bulan Sya'ban itu menjadi bulan yang paling kau cintai untuk engkau puasai? Siti Aisyah itu heran. Rasulullah ini kalau sudah masuk bulan Sya'ban, meh kayak Ramadan sudah. Setiap hari puasa. Walaupun kadang-kadang beliau itu nggak puasa sampai kecuali sedikit Rasulullah. Tapi kadang-kadang puasa setiap hari. Sepuasa penuh, kadang-kadang hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak puasa. Apakah bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang paling engkau cintai untuk engkau puasai ya Rasulullah? Maka dikatakan Rasulullah, iya. Apa sebabnya ya Rasulullah? Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin maitatin tilka sanah fa uhibbu ay ya'tiyani ajali wa ana shaim. Allah itu menulis, memerintahkan para malaikat untuk menulis ajal-ajalnya siapa saja yang di tahun itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap datang ajalku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Aku berharap datang ditulis ajalku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Jelas ini ya. Jadi ini kan bukti bahwa bulan Sya'ban ini betul-betul menjadi bulan pilihan, bulan yang mulia. Kenapa enggak bulan-bulan yang lain dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelaporan amal, untuk mengumumkan kepada para malaikat tentang ajal-ajalnya manusia? Kok kenapa yang dipilih adalah bulan Sya'ban? Ya karena memang bulan Sya'ban ini bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Dan nggak ada takdir Allah yang bersifat batil atau sia-sia, abathan, itu nggak mungkin. Tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun takdir yang Allah berlakukan kepada kita di atas bumi, di atas dunia, yang sifatnya sia-sia itu nggak ada. Semuanya ada hikmah. Cuman kadang-kadang kita ini aja yang nggak mau mengambil hikmahnya. Nah, dan di bulan Sya'ban dalam satu riwayat persis di malam nisfu Sya'ban turun ayat perintah buat kita untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ada di bulan Sya'ban dalam satu riwayat persis malam nisfu Sya'ban. Ketika Allah perintah kita puasa, Allah nggak puasa. Ketika Allah perintah kita sholat, zakat, haji, Allah nggak sholat, Allah nggak zakat, Allah nggak haji. Tapi ketika Allah perintah kita sholawat, Allah juga sholawat. Inilah kenapa ketika puasanya kita, sholatnya kita, zakatnya kita, hajinya kita belum tentu diterima. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah. Puasanya kita pasti diterima, enggak? Sholatnya kita, puasanya kita, zakat hajinya kita belum tentu. Tapi kalau sholawatnya kita pasti. Lu apa sebab? Karena satu-satunya ibadah. Kapan Allah perintah kita, Allah juga melakukan hanya sholawat. Adimis sholata ala nabi Muhammadi fagabuluha hakmun bi ghairi taraddudi. A'maluna bainal gabudi wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadi. Yang istiqomah kalau sholawat. Kenapa? Jaminan diterimanya sholawat kita adalah hadmun, adalah kepastian, jaminan yang pasti. Ketika amal-amalnya kita antara diterima atau ditolak, maka ketahuilah sholawatnya kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah nggak sujud sama Nabi Adam. Tapi ketika Allah perintah malaikat sholawat kepada Rasulullah, Allah sholawat. Malaikat ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, itu hanya berlaku seumur hidup sekali. Mana ada malaikat yang sekarang ini masih sujud kepada Nabi Adam? Nggak ada.
Tapi malaikat yang mana mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholawat sama Nabi, Allah berfirman dengan kalimat yusholluna, selama-lamanya, seterusnya, tidak terikat oleh waktu, entah mulai kapan dan entah berakhir sampai kapan. Malaikat-malaikat tersebut bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 1-2 malaikat, tapi innallaha wa malaikatahu, malakun 1 malaikat, malakani 2 malaikat. Kalau malaikatun banyak malaikat, nggak ada yang tahu berapa jumlahnya malaikat yang mereka diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kita nggak wajib sujud kepada Nabi Adam, wajib iman dia. Tapi untuk membuktikan imannya kita kepada Nabi Adam dengan bentuk sujud, nggak wajib. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wajib iman dan wajib membuktikan imannya kita dengan sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wajib sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Bentuk keimanan, wujud bukti keimanan. Ada yang mengatakan dalam sholat wajib kita sholawat kepada Nabi. Ada yang mengatakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad wajib sholawat kita kepada Nabi, sudah pernah kita bahas. Ada yang mengatakan ketika doa, kalau kepingin doanya itu diterima oleh Allah, sholawat di awal, sholawat di tengah, sholawat di akhir, atau minimal di awal dan di akhir. Kenapa? Karena Allah terlalu loman ketika ada sholawat di awal dan di akhir. Di tengah-tengahnya ada doa, sholawatnya diterima, tapi yang di tengah-tengah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin. Ya kalau kita perhitungan, kalau Allah nggak perhitungan, yang awal kepalanya diterima, buntutnya diterima, tapi yang di tengah-tengah nggak diterima, nggak mungkin. Diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ini mau doa, kepingin dijabah oleh Allah, sholawat di awal, sholawat di akhir, maka yang tengah-tengah jadi doanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan inda kulli majlisin, mana ada majlis di situ nggak ada zikir, maka majlis itu akan menjadi penyesalan mereka nanti di hari kiamat. Duduk tapi nggak ada zikirnya di situ, maka ketahuilah duduknya dia akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Macam-macam khilaf di antara ulama kapan kita wajib untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan walau fil umri marratan, walaupun seumur hidup sekali, walaupun seumur hidup sekali. Pernah diceritakan ketika semua nabi sudah siap untuk masuk surga, udah duduk di atas mimbar-mimbarnya mereka, singgasananya mereka yang bertahtakan intan, permata ini semuanya, udah siap masuk surga, tapi nggak gerak-gerak. Tempat di mana mereka duduk para nabi ini nggak gerak-gerak, kau bablas. Bingung, ternyata mimbar yang paling depan kosong, yaitu mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Kemana Nabi Muhammad ini? Ternyata sedang sibuk untuk mensyafaati umatnya. Makanya kenapa sih para wali ini kok sholatnya hebat, puasanya hebat, baca Qur'annya hebat, amal solehnya hebat? Salah satu niatnya mereka, cukup di dunia saya ngerepoti Rasulullah, di akhirat saya nggak mau lagi ngerepoti Rasulullah. Kita nih sholat sekarang, ada yang bawa pedang? Nggak ada. Kenapa? Nggak terancam nyawanya kita. Sementara Rasulullah dulu sholat bawa pedang. Kenapa? Sewaktu-waktu perang gitu. Khotib naik ke atas mimbar bawa tongkat. Kalau Rasulullah bawa tombak, kadang bawa pedang. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa perang. Jadi kita sekarang bisa menikmati ibadah karena perjuangannya siapa? Rasulullah. Cukup di dunia Rasulullah kerepotan gara-gara kita. Jangan sampai nanti di akhirat Rasulullah kerepotan lagi gara-gara kita. Kenapa? Umatnya di neraka. Akhirnya gara-gara dia Rasulullah jadi tertunda untuk masuk surga. Ngerepoti Rasulullah. Saya ini ngotot ngoyo ibadah bukan karena apa? Biar nanti di akhirat saya nggak ngerepoti lagi sama Rasulullah. Itu niatnya para aulia, orang-orang soleh. Kenapa para wali itu kok niat betul ibadahnya? Karena mereka jangan sampai di akhirat mereka ngerepoti untuk kedua kalinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah diceritakan. Akhirnya karena Rasulullah sibuk mensyafaati umatnya tadi itu, akhirnya para nabi itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke ruang VVIP. Di bawahnya arsy. Di bawahnya arsy ada balkon. Khusus ruang tunggunya para nabi.
Nah, masuk Nabi ngenteni di atas singgasana gitu. Sementara Nabi Muhammad masih mondar-mandir untuk ngasih syafaat umatnya. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ruang tunggu khusus buat para nabi. Istimewa tempatnya. Loh, ada di situ. Nabi Adam penasaran. Kan kita ini semuanya anak cucunya Nabi Adam. Nabi Adam penasaran, siapa sih yang selamat, siapa yang celaka? Dilihat, oh ada yang selamat, ada yang masuk neraka. Diam Nabi Adam. Yang mana di antara mereka yang selamat, yang celaka, ada yang umatnya Nabi Adam, ada di antara mereka yang umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Tapi nabi-nabi tersebut tidak dipanggil sama Nabi Adam. Ketika satu saja ada di antara umat Nabi Muhammad lagi diseret masuk neraka, buru-buru yang namanya Nabi Adam panggil-panggil nama Rasulullah. Ketika semua nabi nggak dipanggil, satu umat Nabi Muhammad dipanggil Rasulullah. Ya Ahmad, ya Ahmad. Nama Rasulullah di langit itu dikenal sebagai Ahmad. Iya. Dipanggil. Ada apa wahai kakekku Adam? Ketahuilah satu umatmu sedang diseret masuk neraka. Kalau tadi umatku, umatnya Idris, umatnya Nuh, mereka nggak berhak untuk menolong, nggak ada kesempatan buat mereka untuk menolong umatnya. Tapi ini umatmu, kamu punya kesempatan untuk menolong. Nah, akhirnya Rasulullah SAW segera mengejar malaikat tadi itu yang nyeret umatnya. Malaikat, ini umatku. Aku mau bawa ini umatku. Menghadap kepada Allah. Aku mau kasih syafaat kepada dia. Aku mau kasih syafaat kepada dia. Yang namanya malaikat kalau bukan datang perintah dari Allah ya nggak nurut. Wahai Muhammad, ketahuilah bukan aku nggak hormat sama kamu, tapi aku diperintah oleh Allah, Tuhan kamu dan Tuhan kita semuanya. Akhirnya Rasulullah merasa, oh malaikat nggak bisa nih kalau nggak langsung Allah merintah, lari kepada Allah. Ya Allah, engkau sudah berjanji wala saufa yu'tika rabbuka fatarabba. Engkau janji bahwa engkau tidak akan membuat aku kecewa dalam urusan umatku. Kenapa Muhammad? Malaikatmu aku suruh mereka berhenti untuk nyeret umatku, biar umatku aku bawa ke sini menghadap kepadamu dan aku kasih syafaat. Tapi mereka nggak mau nurut. Maka dipanggillah para malaikat itu. Malaikat, kalau sudah Muhammad yang nurut ya, baru nurut mereka. Dia antar itu umatnya Nabi. Ditimbang, diulangi lagi, dihisap lagi. Memang banyak maksiatnya, banyak dosanya. Tuh Muhammad tuh, lihat. Memang banyak dosanya. Ya Rasul, ya Allah, bukankah memang syafaatku untuk mereka yang banyak dosanya ini? Nah, kalau orang-orang soleh nggak butuh syafaatnya Nabi sudah. Malah ngewangi Nabi, ngasih syafaat, bagi-bagi syafaat. Kata Allah apa? Nih Muhammad, lihat pantas memang masuk neraka. Maksiatnya banyak, dosanya banyak, amalnya nggak seberapa. Maka kata Rasulullah, ya Allah, ya bukankah syafaatku ya untuk mereka ini? Tahu Allah, bukan karena Allah nggak tahu, cuman biar kita tahu ini loh. Ada dialog ini biar kita tahu. Di setting ceritanya seperti itu biar kita tahu. Akhirnya Rasulullah SAW atas izin Allah untuk mensyafaati ini umat, mengeluarkan satu benda dari balik bajunya. Yang mana benda ini nggak lebih besar daripada kuku, nggak lebih berat daripada kuku, ringan seringan kuku, kecil sekecil kuku. Ditaruh timbangan sebelah kanan, langsung anjlok. Yang tadinya timbangan yang sebelah kiri lebih berat, ini timbangan sebelah kanan paling berat. Sampai yang disyafaat ini bingung, siapa ini? Aku nggak pernah hidup bersama dia. Hari akhirat itu hari di mana orang tua kita lari dari kita, anaknya kita lari dari kita, suami istri kita lari dari kita, teman-temannya kita lari dari kita. Cuman Rasulullah nggak pernah lari dari kita. Ini umat nih bingung, siapa ini? Orang tuaku bukan, anakku bukan, saudaraku bukan, temanku bukan, siapa? Tanya, engkau siapa? Ketika yang lain, mereka yang hidup bersama aku nggak peduli, kamu aku nggak kenal, tapi kamu peduli sama aku. Ama ta'rifuni? Kamu nggak kenal siapa aku? Enggak. Ana Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, nabimu. Nangis ini orang. Ya Rasulullah, atas dasar apa? Apa alasanmu engkau memberikan syafaat kepadaku? Aku tahu nggak ada orang masuk neraka mereka merasa nggak pantas masuk neraka, nggak ada. Semua orang yang ditakdir oleh Allah masuk neraka, kapan masuk neraka mereka merasa pantas masuk neraka. Ini orang heran, ya Rasulullah, kalaupun aku masuk neraka, aku nggak mau masuk neraka, tapi aku merasa pantas memang masuk neraka. Memang salahku sendiri. Engkau nolong aku apa sebab? Aku nggak pernah ingat apa amal solehku. Kalau dosa banyak, aku pantas masuk neraka. Tapi engkau nolong aku, ini apa sebabnya? Mungkin kamu lupa, tapi aku gak pernah melupakan kebaikan kamu. Apa ya Rasulullah? Sekali-kalinya seumur hidup kamu sholawat kepada aku.
di tanggal ini, di hari ini, di bulan ini, di tahun ini. Aku inget-inget. Apa perlunya aku inget-inget? Biar itu menjadi alasan aku boleh untuk mensyafaatimu. Lah kalau kamu nggak punya sholawat kepada aku nggak punya hak untuk memberikan syafaat kepada kamu. Tapi untung seumur hidup sekali kamu sholawat kepada aku. Ya inilah menjadi alasan kenapa aku diizinkan oleh Allah untuk syafaat kepada aku. Ditolong. Gak sih itu rokok, bayangno ta lah. Makanya bulan Sya'ban bulan banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu nggak ada perintah solawat. Dalam kitab Hilyatul Auliya diceritakan ada satu umatnya Nabi Musa. Satu umatnya Nabi Musa alaihissalam ini banyak maksiat. Singkat cerita mati. Akhirnya orang-orang kampung nggak ada yang mengurus jenazahnya. Oh, repoti kok. Mati jarno wis. Biar sudah. Saking sumpeknya sampai jenazahnya dibuang di tempat sampah sama orang kampung. Bah, mau dimakan anjing kek, mau dimakan hewan kek, biar sudah. Pegel orang-orang kampung. Nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Subhanallah, Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngurus jenazahnya. Apa nggak heboh tuh kampung? Heran. Musa, kamu nggak tahu siapa dia? Tahu. Tapi aku diperintah oleh Allah untuk ngurus jenazahnya. Ya sudah, ayo dimandikan, dimandani, dikafani, disolat, dikubur. Mereka masih nggak habis pikir. Ini siapa sih orang ini? Maksiat banyak ketika hidup. Kok sampai Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk turun tangan? Siapa orang ini? Akhirnya tanya Nabi Musa karena penasaran. Ya Allah, yang tanya bukan saya, umatku yang tanya. Apa sebabnya engkau perintah aku untuk turun tangan ngurus jenazahnya dia? Wahai Musa, ketahuilah, memang itu umatmu banyak maksiat, tapi surga neraka urusanku. Wahai Musa, saya mau tanya, kita maksiat kepada Allah enggak? Tapi surga neraka urusannya siapa? Urusannya Allah. Itu memang banyak maksiat, tapi surga neraka urusanmu. Kalau engkau aku perintah, ya kalau engkau aku perintah wahai Musa untuk menyolatinya, menguburnya, ngurusin dasarnya, itu tandanya dia ada di surga. Apa sebabnya ya Allah? Itu umatmu. Sak dablek-dableki, sik tahu ngaji. Masih pernah buka-buka Taurat. Buka-buka Taurat, beruntung-beruntungnya kita. Bukan berarti gara-gara ngaji terus halal maksiat ya. Bukan. Sak dablek-dableki kita ini, pokok ngaji ya. Salat kena, ngaji kena, wis. Itu umatmu sak dablek-dableke kata Allah kepada Nabi Musa, sik buka-buka Taurat. Terus ya Allah, kalau dia menemukan nama kekasihku Muhammad, enggak ada sholawat saat itu. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, sholawat wajib. Di zaman itu enggak ada sholawat. Itu dicium nama kekasihku Muhammad. Buka lagi nemu nama kekasihku Muhammad, dicium lagi, nemu lagi 1000 kali dicium. Ketahuilah tidak akan sia-sia siapa yang cinta kepada kekasihku Muhammad. Itu umatnya Nabi Musa. Gimana kita kalau umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Itu umatnya Nabi Musa itu. Rugi kalau kita sebagai Muslim, sebagai umat Nabi Muhammad punya orang dalam sekelas Rasulullah gagal masuk surga itu. Mbok kebacut capopo itu sudah. Gak tahu sudah. Rugi kan? Muslim ya, umat Nabi Muhammad ya, orang dalamnya kita sekelas Rasulullah terus masuk neraka. Apa dosanya orang ini? Cek kebacuti sampai rahmatnya Nabi gak kena. Dia gak pantas dapat rahmatnya Nabi. Parah ini. Mungkin gara-gara dia gak sholat. Mungkin dia gara-gara durhaka sama orang tuanya. Mungkin dia gak pernah tobat daripada maksiatnya. Mungkin dia gak pernah atau benci sama ulama misalkan, dan seterusnya. Benci sama anak cucunya Nabi termasuk. Hati-hati. Karena itu dengar cerita seperti ini kan kita semangat ya. Bukan terus tambah kendor. Oh aman wis, kita umatnya Nabi, gak usah sholat. Maksiat ayo, kita umatnya Nabi kok, insya Allah selamat gara-gara Nabi, begitu. Ya gak bisa. Ini menunjukkan bahwa kita ini menjadi umat yang paling dicintai. Tapi sekaligus kita ini kalau salah menjadi umat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Maka sepatutnya buat kita untuk mempersiapkan diri untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan spanduknya yang siap-siap ketemu Ramadan, orangnya enggak. Nanti spanduknya yang masuk surga, orangnya enggak masuk surga nanti.
Spanduknya marhaban bika ya Ramadan, seneng ketemu Ramadan. Spanduknya, orangnya Ramadan besok apa lusa, benai. Duh, katanya seneng ketemu Ramadan. Lah kalau Ramadan besok atau lusa kok pilih ben? Namanya tamu kedayawan, seneng kedayawan kan besok apa lusa kepinginnya besok. Ojo suwe-suwe wis ndang ketemu. Lebaran besok apa lusa? Bilangnya besok loh. Ini seneng kedayawan Ramadan apa enggak sih? Misal ada kiai, gurunya jenengan, yai monggo jenengan pinarakan griya, namanya seneng itu ya disambut. Katanya kiai, enaknya besok apa lusa saya ke rumah kamu? Jawaban kita gimana? Masa lusa? Ya besok ya, semakin cepat semakin seneng saya. Datang kiainya, masa ditunggu kapan pulangnya? Kapan jenengan kundur ya? Lu ya apa sih? Cari ini ngenten-ngenten. Kita nunggu-nunggu Ramadan. Kapan datang Ramadan berharap lusa. Kapan mau ditinggal Ramadan berharap besok. Tenanan apa ora? Dan difardukan yang namanya puasa la'allakum tattaqun. Semua ibadah tergantung hati. Manfaat enggak manfaatnya, hasil enggak hasilnya, diterima atau tidak diterimanya ibadah puasanya kita tergantung hatinya kita. Tergantung ketakwaannya kita. Cuman masalahnya orang kalau fisiknya yang sakit dia getol untuk menyembuhkan. Tapi kalau batinnya yang sakit, dia nggak tergugah, nggak tertarik untuk menyembuhkan. Orang kalau sakit badannya nggak enak makan, makanya dia berusaha sembuh biar makan enak lagi. Tapi kalau batinnya kita sakit, ibadah nggak nikmat, ibadah nggak enak. Kenapa kita nggak berusaha untuk menyembuhkan batinnya kita biar ibadah itu nikmat? Allah fardukan kepada kita yang namanya puasa la'allakum tattaqun. Enggak mungkin kita ini la'allakum tattaqun dari puasanya kita kalau cuma nahan lapar dan haus. Mata kita juga harus puasa, mulut kita juga harus puasa, telinga kita juga harus puasa, tangan kaki kita juga harus puasa dari apa yang haram, buang kebencian itu semuanya. Baru kita pantas untuk masuk, menyambut Ramadan dan keluar dari Ramadan menghasilkan ada panen, ada manfaat daripada ibadahnya kita. Karena itu hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingat malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, jangan sampai di saat itu kita menjadi pelaku kesyirikan. Jangan sampai di saat itu kita menjadi orang yang mudminu khamar, orang yang terus-menerus minum khamar. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka sama orang tua. Malam nisfu Sya'ban, malam Allah menebar rahmat. Jangan sampai di saat itu justru kita melakukan kemaksiatan. Ketika semua orang naik, orang dapat cipratan rahmat, justru kita terharamkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Musyrik, minum khamar, durhaka kepada orang tua, kemudian di hati ada dendam. Makanya kalau menjelang Ramadan kan kadang-kadang saling minta maaf dan saling apa itu? Tukar-tukaran berkat ya istilahnya. Tujuannya adalah untuk saling meminta ridho. Itu amalannya sahabat. Abdullah ibn Mas'ud pernah ditanya. Abdullah ini sahabat, ditanya, "Kaifa tastaqdiruna Ramadan?" Abdullah, kamu dulu kalau nyambut Ramadan gimana? Tidak kami sambut yang namanya Ramadan kecuali hati kami bersih daripada permusuhan kepada seorang muslim. Orang sekarang nyambut Ramadan tapi benci sama seorang muslim, putus silaturahmi, minum khamar, masih judi, anak durhaka sama orang tuanya, si dukun, si percaya ambek kuburan-kuburan yang nyembah kuburan. Kalau ziarah nggak ada masalah, tawasul nggak ada masalah, nyembah kuburan. Ya percuma mau ketemu Ramadan kayak nisfu Sya'ban kayak seperti ini ya percuma. Dan itu sabdanya Nabi. Kalau kita nggak nurut sama sabdanya Nabi, nurut sama siapa kita? Kalau kita nggak iman dan percaya sama sabdanya Rasulullah, mau percaya dan iman kepada sabdanya siapa? Karena itu hadirat sekalian Allah, kapan kita minta panjang umur yang tanggung jawab. Sudah dikasih panjang umur sampai setua ini tanggung jawab. Kita minta panjang umur ketemu Rejab dikasih tanggung jawab. Kasih panjang umur ketemu Sya'ban tanggung jawab. Kita minta panjang umur wa balighna Ramadan, minta panjang umur ketemu Ramadan, jangan sampai disia-siakan Ramadannya kita. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal Ramadan tahun lalu Ramadan terakhir buat mereka. Rajab tahun lalu Rajab terakhir buat mereka. Sya'ban tahun lalu Sya'ban terakhir buat mereka. Kita alhamdulillah dikasih panjang umur.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kita dustakan? Terlalu banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Termasuk nikmat panjang umur terlalu banyak untuk kita dustakan. Karena itu syukuri betul nikmat panjang umur, ketemu bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan Rajab kemarin bukan Rajab terakhir buat kita, Sya'ban ini bukan Sya'ban terakhir buat kita, Ramadan besok menjadi Ramadan yang paling indah seumur hidup kita, dan mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya atas nama pribadi sekaligus penutupan, ya, saya atas nama pribadi dan yang lain memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah ucap, salah kata, salah perilaku, tindak tanduk dan unggah-ungguh saya mungkin ada yang kurang tepat, ada yang kurang pas. Dumateng jenengan sedaya, terutama para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan dalam badan hati yang bersih semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك